Selamat pagi anak-anak yang terkasih, apa kabar semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat ya dan bersukacita. Saat ini kita akan memulai devosi kita. Mari sebelumnya kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ketika sepanjang malam Tuhan boleh memberikan kami tidur dengan nyenyak. Pagi ini ketika kami bangun, kami boleh memiliki tubuh yang sehat ya Tuhan untuk boleh memulai aktivitas kami. Bapa, pimpinlah kami yang saat ini mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan dan memampukan kami untuk memahami, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan yang Kau yang juga menolong hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar apa yang hamba sampaikan ini boleh berkenan sesuai dengan kebenaran yang telah Engkau sampaikan, yang telah Engkau janjikan, dan yang telah Engkau genapi. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Pagi ini, Ibu akan membawakan renungan firman Tuhan yang bertemakan mengapa Allah mau menjadi manusia. Pernahkah pertanyaan ini terlintas di dalam benak kamu? Mengapa Allah mau menjadi manusia? Mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut alasan Allah mau menjadi manusia, mari kita lihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Apa yang terjadi pada manusia? Mari kita lihat Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, sebenarnya secara hukum, kita manusia seharusnya dihukum karena dosa kita. Mungkin kita tidak sadar ya, kita tidak merasa. Faktanya secara objektif, di mata Tuhan, secara status kita adalah orang yang berdosa. Secara natur di dalam diri manusia, di dalam diri kita ya, kita mewarisi dampak dari dosa Adam. Jadi, secara keseluruhan bagian diri manusia, baik itu pikiran, perasaan, hati, manusia telah tercemar oleh dosa. Dalam Kejadian 6 ayat 5, dikatakan kecenderungan hati manusia adalah kejahatan. Jadi manusia itu cenderung untuk melakukan kejahatan. Ketika manusia cenderung untuk melakukan kejahatan, apa yang menjadi upah bagi manusia? Roma 6 ayat 3 menyatakan, sebab upah dosa ialah maut. Itu berarti mautlah yang menanti manusia ketika manusia lahir di dunia, hidup di dunia, menjalani hari-harinya, dan suatu saat ketika dia meninggal, manusia itu seakan tidak memiliki pengharapan. Kita tahu ya, setiap orang pasti takut ya ketika ajal itu sudah menunggu, kematian sudah menunggu. Apalagi ketika kita tidak memiliki pengharapan. Kita sudah tahu kita akan bakal mendapatkan hukuman hanya begitu saja sampai di sana saja. Ibu menggambarkan orang berdosa itu seperti orang yang memiliki hutang. Siapa sih hati dan pikirannya yang bisa tenang jika dia memiliki hutang? Pastinya dia akan terus memikirkan bagaimana cara melunasinya. Kita seringkali ya melihat di berita-berita banyak orang yang bunuh diri karena terjerat oleh hutang. Apa sih yang menjadi harapan dari orang yang berhutang? Tentunya di dalam benak pikirannya adalah lunas. Sama dengan orang yang berdosa. Apa sih yang menjadi harapan orang yang berdosa? Jika sebelumnya kita tahu upah dosa ialah maut, maka harapan kita adalah
Ada yang menebus kita, ada yang menebus dosa kita. Jadi, siapakah yang bisa menebus dosa kita? Apakah sesama kita manusia? Pertanyaannya adalah, apakah ada manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Bukankah sejak kita lahir, kita sudah mewarisi dosa dari Adam? Apakah ciptaan yang lain? Bagaimana dengan hewan? Apakah dia bisa menggantikan dosa kita? Pertanyaannya adalah, yang salah itu siapa? Bukankah yang salah, yang berdosa itu manusia? Nggak adil dong, kok hewan yang dikorbankan? Harusnya, secara keadilan, manusialah yang dihukum. Apakah Tuhan? Apakah Tuhan kita? Nggak salah nih, manusia yang berdosa, tetapi Tuhan yang dihukum. Nah, mari kita temukan jawabannya. Apakah kamu telah menemukan jawabannya? Iya, benar. Hanya Tuhan yang bisa menebus dosa kita. Hanya Tuhan yang dapat menggantikan kita. Tapi caranya bagaimana? Cara satu-satunya adalah Tuhan harus menjadi manusia. Kabar gembiranya, Tuhan bersedia datang ke dunia ini sebagai manusia. Ketika di bulan Desember kita merayakan Natal bukan sekedar karena kita dapat liburan, kita berkumpul dengan keluarga, kita dapat menikmati makanan enak, mendapatkan banyak hadiah. Memang boleh, tidak salah, kita boleh menikmati semua itu. Tetapi lebih daripada itu, manusia telah memiliki pengharapan. Manusia yang awalnya terpisah dari Tuhan karena jatuh di dalam dosa, ya, sebelumnya Ibu telah jelaskan, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak dapat seperti dengan kondisi seperti awalnya ya, bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kalau kita tahu ya, suasana di Taman Eden, Adam begitu dekatnya relasinya dengan Tuhan. Tidak seperti itu lagi, tidak bisa seperti itu lagi. Tetapi karena dosa, manusia telah terpisah hubungannya, relasinya telah terpisah. Dia tidak dapat menjangkau Allah yang harusnya begitu kudus, yang begitu suci. Nah, kabar gembiranya ketika Yesus datang ke dunia ini, ketika Yesus rela disalibkan, salib menjadi jembatan yang menghubungkan antara manusia dengan Allah. Anak-anakku, pernahkah engkau terpikirkan ya, bahwasannya kita yang seharusnya dihukum, tetapi Tuhan telah menggantikan kita. Kita yang seharusnya disalibkan, Tuhan telah menggantikan kita. Salib itu hukuman bagi penjahat loh, tetapi harusnya kita yang jahat, kita yang dihukum di salib itu, Tuhan telah rela untuk disalibkan. Jadi bukan hanya sekedar disalibkan, bahkan di dalam kehidupannya, ya, dalam perjalanannya menuju salib, Yesus itu didera, ya, dicaci maki, diludahi, dipukul, dipaku, diberikan mahkota duri. Ya, Ibu yakin ya, tidak ada satupun dari kita yang pernah mengalami hal seperti sedemikian. Tapi karena di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Nah, harusnya kita dihukum, kita mendapatkan hukuman yang kekal. Kekal itu artinya selama-lamanya, tidak akan ada habis-habisnya. Bayangkan kita aja yang salah tidak mau dihukum, apalagi hukumannya itu berlangsung secara terus-menerus. Puji Tuhan, Yesus datang. Akhirnya, hukuman kekal diganti dengan kehidupan kekal. Kehidupan yang indah, kehidupan yang tidak ada lagi ratap tangis, sakit, tidak ada lagi. Kita akan kembali bersama-sama dengan Tuhan di surga. Apakah kamu mau menerimanya? Pertanyaan mengapa Allah mau menjadi manusia? Karena kamu, karena saya, karena kita sebagai manusia berdosa tidak memiliki jalan keluar, tidak memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menyelesaikan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan
kita manusia akan dunia ini, sehingga Tuhan rela datang ke dunia. Setelah kamu merenungkan kebenaran firman Tuhan, Ibu mau mengajak kamu semua untuk menjawab beberapa pertanyaan refleksi. Ibu berharap ketika kamu menjawab pertanyaan refleksi tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, sekedar dikumpulkan, tetapi marilah sama-sama untuk direnungkan, sama-sama boleh kamu imani, kamu responi dengan tindakan nyata di dalam kehidupan kamu. Pertanyaan refleksinya adalah, yang pertama, apakah kamu adalah orang berdosa? Berikan alasanmu. Yang kedua, menurut kamu, apakah manusia ada cara lain untuk menyelesaikan dosanya? Berikan alasanmu. Dan yang ketiga, apa yang seharusnya kamu lakukan sebagai pribadi yang telah ditebus? Setelah merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, dan bahkan kami boleh melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami yang seharusnya dihukum, tetapi Engkau telah menyelamatkan kami. Kami yang seharusnya tidak punya solusi, tidak punya jalan keluar, tetapi Tuhan telah memberikan solusi kepada kami. Kami yang seharusnya harus menjalani penyalipan sebagai hukuman bagi kejahatan kami, tetapi Tuhan yang telah rela menggantikan kami. Bapa, berikanlah kami yang telah mengerti betapa Tuhan mengasihi kami mau meresponi di dalam kehidupan kami mau sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan lebih berarti, dengan lebih lagi mau menjalani hidup sesuai dengan kehendak yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami, karena seringkali, karena natur dosa ini, kami cenderung untuk melakukan kejahatan. Kami mau berubah ya Tuhan. Kami mau berproses. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang meneguhkan kami, agar nanti kami boleh bersama-sama dengan Engkau kembali. Kami tidak terpisah lagi oleh yang namanya dosa. Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkatimu.